Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadiyihi muqtafa, amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang terus menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, juga para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah. Rahimanillah wa iyyakum, biidznillah kita melanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Fusunnah fil Yawmi wal Lailah. Kita sampai di halaman 108 dengan judul yang baru, yaitu sunnah-sunnah ketika berjumpa dengan orang lain. Bagi yang tidak memiliki kitab atau belum, dari panitia ada 4 kitab, bisa diambil yang belum punya. Atau 4. Kita ucapkan jazakumullah khairan untuk panitia. Semoga Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Baik. Yang pertama disebutkan adalah mengucapkan salam. Di dalam kitab-kitab adab tidak sekedar mengucapkan salam, tapi kalimatnya adalah ifsya'us salam, ya. Kalau mengucapkan ini tentu sudah jelas, tapi tidak cukup sekedar mengucapkan saja, melainkan adalah ifsya. Ifsya itu menyebarkan, semacam ada niatan, ada misi, ada semangat untuk menebarkan salam. Jangan sampai salam ini dan motivasi untuk mengucapkan salam terhenti pada diri kita. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan lingkungan kita adalah lingkungan yang juga aktif di dalam menebarkan salam. Kalau bisa, siapa duluan, dia yang lebih bagus, kan begitu. Ya, kita fastabiqul khairat. Nah, di satu daerah, karena salam ini tidak dibiasakan, biasanya orang ketemu hai macam-macam, ya. Di masing-masing tempat ada bahasa panggilan dan seterusnya. Di situ kita mulai untuk ifsya'us salam. Kita dengan teman-teman di Humas Dakwah 3-5 orang merutinkan untuk jalan sore misalkan, sekedar untuk menebarkan salam. Kan biasa di kampung-kampung, di komplek itu kalau sore hari ada orang yang duduk depan rumahnya, ya, atau depan toko misalkan, atau dimanapun itu, kita sampaikan salam kepada mereka dengan suara yang kita yakini suara itu sampai dengan jelas. Nah, kadang-kadang kita melihat orang mengucapkan salam tadi suaranya kurang jelas sehingga tidak terjawab. Nah, ini setengah hati. Tapi sampaikan assalamualaikum, boleh dengan tambahan isyarat untuk memperkuat. Nah, demikian. Jadi di sini perlu kita garis bawahi ada faidah ketika kita melihat kitab-kitab adab
di situ justru menggunakan ifsya'us salam. Di salam itu diupayakan ada semangat untuk menebarkannya sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang aktif di dalam mengucapkan salam. Kemudian terdapat sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika ditanya, sebagian menyebutkan hadis ini ya muncul ketika Nabi kita SAW baru saja tinggal di kota Madinah. Nah, orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, Islam yang baik itu seperti apa? Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah tut'imut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Ini merupakan amalan yang sangat afdol. Nah, kita mendapati di masjid kita ini beberapa kali ya ada satu jamaah atau panitia menyiapkan makanan untuk mengamalkan sunnah ini. Nah, kita tahu memberikan makan ini mirip dengan memberikan hadiah, cuma wujudnya berbeda, ya kan? Berbagi. Kita kasih hadiah bisa dompet misalkan, atau kasih pulsa, atau ballpoint, atau kutai, atau juga makanan. Nah, ini kesenangan yang muncul di hati orang yang kita berikan ini sama. Tut'imut ta'am yang pertama, kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di sini syahidnya adalah wa taqra'us salam. Sisi pendalilan dalam hadis ini adalah engkau mengucapkan salam. Kemudian terdapat faedah yang kedua adalah kepada orang yang sudah kita kenal ataupun orang baru yang belum kita kenal sebelumnya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan penegasan, inna min asyratis sa'ah ayyakuna salam 'alal ma'rifah. Di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat ketika salam itu dikhususkan kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Sudah kenal, assalamualaikum. Belum kenal, diam-diaman. Dan justru ifsha itulah yang menjadi sunnah yang kemudian pahalanya double-double. Nah, ini masuk dalam kategori hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan inspirasi di dalam mengamalkan Islam berupa sunnah hasanah, dia tidak membuat amalan baru, tetapi amalan yang sudah ada di lingkungan dia belum hidup, seperti salam ini misalkan, dia menginspirasi. Di satu perusahaan atau komplek terdapat 100 kakak atau 100 orang. Nah, dia mempelopori salam. Tiap ketemu orang, assalamualaikum. Baru ketemu di ruangan yang berbeda, assalamualaikum. Akhirnya sampai orang ketika melihat dia, ya ini si salam. Ini nggak apa-apa karena identik dengan satu kebaikan. Lama-lama setelah 1 tahun dia tinggal di komplek itu atau 1 tahun dia bekerja di perusahaan itu, semua orang yang ada di situ akhirnya semangat untuk saling memberikan salam. Begitu. Jadi menyampaikan salam ini secara hukum tidaklah wajib, tapi sunnah. Akan tetapi manakala salam ini telah disampaikan, maka menjawabnya itu hukumnya wajib. Nah, oleh sebab itu terdapat penekanan. Kenapa? Karena jangan sampai sebagian orang kena berdalil toh memulai salam itu hukumnya sunnah, ya terserah saya. Kalau saya ucapkan saya dapat pahala, kalau saya merasa malas atau merasa pahala saya sudah cukup, tidak saya ucapkan. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Makanya kita perlu memberikan keterangan di situ, ya, ifsha, menebarkan, bukan hanya mengucapkan saja. Oleh sebab itu di dalam hadis ini
terdapat ada qaid keterangan tambahan, yaitu terhadap orang yang sudah kita kenal dan juga kepada orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal. Kemudian faedah yang ketiga, ketika kita mengamalkan adab-adab syar'iyyah atau kemudian akhlak al-karimah, al-akhlak al-fadilah atau husnul khuluq, ini termasuk dalam kategori menunaikan hak dakwah. Kita lihat dalam beberapa kitab sirah, ternyata ada istilah menunaikan hak dakwah. Jadi dakwah itu punya hak. Tidak hanya kita sampaikan ini hukumnya wajib, ayo rame-rame kita amalkan. Ini hukumnya sunnah, ayo kita semangat sebagai tambahan pahala. Sampaikan selesai. Tidak, tapi ada hak-hak dakwah yang perlu kita tunaikan. Inilah yang menjadikan orang-orang awam kemudian tertarik kepada dakwah tersebut. Apa di antara hak dakwah? Di antara hak-hak dakwah itu adalah kita rutin, konsisten, istiqomah mengamalkan akhlakul karimah. Di antaranya rajin, gemar, bersemangat menebarkan salam. Ini menunaikan hak dakwah. Nah, perlu kita ketahui, ya, mungkin menebarkan salam ini merupakan amalan yang sepele bagi sebagian orang. Mereka meyakini dampaknya tidak terlalu besar. Padahal, ya, kita dapati banyak orang-orang yang tertarik mempelajari dan mengenal Islam dan Sunnah karena dia sering mendapati salam dari orangnya. Dia temui itu, kok si fulan itu beda sendiri, ya. Kalau ketemu sama teman-teman yang lain paling langsung nyapa. Tadi nama apa? Tadi habis zuhur itu saya lihat di tikungan sana, mau kemana? Langsung begitu. Tapi si fulan yang satu ini ketemu, assalamualaikum, pasti salam dulu. Ketemu lagi, assalamualaikum. Mungkin sudah tidak bisa dihitung berapa kali dia menyampaikan salam. Dan salam itu adalah doa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Nah, jadi ini bagian daripada hak dakwah. Jadi kita sampaikan, didapati banyak orang-orang yang tertarik mengenali, mempelajari sunnah Nabi SAW karena sering diberikan ucapan salam. Begitu pula banyak orang tertarik terhadap dakwah sunnah karena sering diajak makan, kayak gitu. Ini hak dakwah. Kita punya tetangga yang mungkin tidak pernah ngaji, terlalu sibuk dengan rutinitas duniawi, karena kalau ketemu dengan dia paling sapaan bentar, masing-masing masuk ke rumah sendiri-sendiri. Sesekali karena kita punya nomor WhatsApp dia, kita chat, fulan, ana pengen ke warung ini, katanya enak, boleh dong kita bareng sekali aja. Kita ngobrol terkait dengan keutamaan Islam, keindahan Islam seterusnya. Nah, ini memberikan makan ini bisa menjadi pintu dakwah. Nah, banyak kita dapati di kampung-kampung, ya, ketika ingin menyampaikan tausiah, nasihat, dimulai dengan mengundang makan. Diundanglah orang-orang komplek makan. Mereka bertanya, ini acara apa? Enggak ada acara apa-apa, cuma ingin berbagi. Ya, kita undang 10 orang, 20 orang. Di situ terjadi perbincangan, karena kita berbagi kebaikan kepada mereka. Biasanya mereka sudah lebih siap kalau di situ kita menyampaikan kata-kata yang indah, termasuk ajakan dakwah. Sampaikan 2 kali, 3 kali, ya. Bertambah lagi rezeki kita undang lagi. Nah, bisa juga sebelum makan-makan atau setelahnya ada nasihat 15 menit, ya kan? Atau mungkin 30 menit. Maka abwaabud dakwah, pintu-pintu dakwah itu banyak. Bisa dari rajin menebarkan salam. Setelah salam, karena semakin dekat, kita memulai memberikan 1-2 patah nasihat. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, awala adullukum
ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, manakala kalian istiqomah mengamalkan amalan tersebut, kalian pasti akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka ini juga menjadi satu resep agar menguatkan rasa cinta antara kita dan istri. Setiap masuk rumah itu jaharkan salam. Kan kadang-kadang kita beranggapan, wah istri kan bisa jadi kita keluar masuk rumah sehari 10 kali, 20 kali, masa salam terus kan gitu ya. Nah justru yang paling afdol kita doakan, kita berikan salam adalah orang-orang terdekat kita. Jadi jangan sampai beda, ketemu ustaz salamnya semangat sampai ada hentakannya gitu ya. Ketemu teman-teman satu komunitas, salamnya itu diayunkan. Giliran ketemu istri anak, main nyelonong saja, walaupun rumah sendiri ya kan. Ya salam, assalamualaikum. Coba kalau lisan kita yang keluh itu kita perlembut, assalamualaikum zaujati, istriku. Itu betul-betul ya mengukir, memupuk kecintaan. Assalamualaikum anakku. Kadang-kadang rasanya geli ya kan. Tiap hari ketemu kok masih kayak gitu. Tapi ini penting, karena di dalam rumah tangga juga termasuk orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kita punya PR kita adalah membangun cinta. Bukan hanya berumah tangga dengan modal jatuh cinta. Kalau cinta jatuh itu berserakan di jalan-jalan ya. Kita naik motor, ketemu lampu merah, salah tengok kiri kok jatuh hati rasanya. Itulah jatuh cinta. Tanpa alasan bisa terjadi. Tapi membangun cinta ini supaya kita dan istri makin tahun makin nambah cintanya. Usia pernikahan 2 tahun makin nambah cintanya, 10 tahun makin nambah, 20 tahun makin nambah ya. Salah satu caranya adalah kita menjaharkan salam ketika bertemu dengan pasangan kita. Ini suatu hal yang mungkin dianggap sederhana, akan tetapi faedah dan manfaatnya sangat besar. Baik, kemudian disebutkan seseorang masuk kemudian bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi SAW menjawab, kemudian duduk, lalu beliau mengatakan 10. Jadi ada orang datang, assalamualaikum, Nabi SAW jawab, waalaikumsalam. Nabi SAW duduk, mengatakan orang ini dapat 10 pahala. Kemudian datang orang yang kedua. Orang kedua ini mengucapkan salam dengan kalimat yang lebih panjang. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nabi SAW menjawab, kemudian beliau mengatakan 20 pahalanya. Datang orang ketiga, kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita SAW menjawab, kemudian beliau menambahkan satu keterangan, beliau mengatakan pahalanya 30. Nah, tergantung kita mau pilih pahala yang mana. Kalau guru-guru mungkin assalamualaikum, karena jawabnya ini tidak boleh kurang, minimal sama. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh jawab waalaikumsalam, harus sampai warahmatullah juga. Kalau dia lebih panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mesti jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama kemudian mengatakan bisa ditambahkan wa maghfiratuh. Habis itu nggak ada lagi, 30 paling banyak. Nah ini ada kaitannya dengan salam. Kemudian perhatikanlah, wahai kata mu'allif, para pembaca, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan pahala ini.
Jadi kita ketemu orang, saudara muslim kita, dalam sehari berapa orang kira-kira? Baik sekali ya, satu orang bisa ketemu 5 kali sehari di masjid misalkan. Atau dengan tetangga kita, teman kerja kita, dengan keluarga kita dan seterusnya. Nah, jangan sampai pahala ini kita sia-siakan. Kemudian disebutkan yaitu orang yang mencukupkan diri dengan mengucapkan sebagian lafal salam. Ini disebut sebagai orang yang menyia-nyiakan fadilahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggalkan, yang mengucapkan salam tapi nggak sempurna saja? Ini dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan fadilahnya. Lalu bagaimana kalau kita malas? Dia terus ketemu dia lagi, udahlah nggak usah salam lagi. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian jika dia menyempurnakan salam, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan atau pahala. Dan setiap kebaikan yang ia dapatkan dilipat gandakan minimal menjadi 10 kali lipat. Ini ya sebenarnya kaidah secara umum, setiap hasanah itu berpeluang mendapatkan pelipat gandaan 10 kali lipat, sehingga ia dapat meraih 300 pahala. Dan bisa jadi kebaikannya dilipat gandakan menjadi kelipatan yang jauh lebih banyak. Nah, nanti kelipatan yang disebutkan jauh lebih banyak itu tolak ukurnya adalah keikhlasan. Nah, adapun tadi 1 menjadi 10, ini kalkulasinya, kalkulator syariatnya begitu. Ya, contoh misalkan yang lain, kita baca satu huruf dapatnya 10 hasanah. Awalnya dapat 1, ya. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 hasanah pelipat gandaannya menjadi 10 kali lipat. Ini kalkulator syariat. Nah, yang kemudian tidak ada yang tahu pelipat gandaannya kembali kepada niat. Maka para ulama meletakkan sebuah kaidah, fakam min amalin shagirin yukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amal-amal kecil dalam pandangan dan anggapan kita menjadi besar karena niatnya yang begitu ikhlas dan tulus. Wa kam min amalin kabirin, betapa banyak amalan yang besar sebenarnya tusaghiruhun niyyah, menjadi kecil balasan dan pahalanya karena niatnya ringan, kurang tulus, kurang semangat. Jadi ini penting. Jadi sekali lagi, pelipat gandaan ini secara kaidah kalkulasi syariat ini, 1 hasanah dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian ada yang tidak tampak, yaitu kembali kepada niat. Kalau niatnya makin tulus, makin bersih, makin murni, makin ikhlas, maka makin besar pahalanya. Kemudian mu'allim meneruskan, wahai saudaraku tercinta, kata beliau, dan ungkapan seperti ini bagian daripada adab dakwah. Kita lihat kitab-kitab para ulama banyak yang diiringi dengan doa untuk membaca, betul ya? Ahsanallahu ilaikum, ya. Hafizakumullah. Kalau kita lihat misalkan bukunya Syekh Abdul Wahab, biasanya apa? Kitab Tauhid, Ushul Salasah dan seterusnya. Di situ diselipkan doa-doa. Di sini beliau mengatakan, wahai saudaraku tercinta, akhil mahbub, ya, dari bahasa Arabnya, akhil al-mahbub, akhil karim, biasakan lidahmu untuk menyempurnakan lafal atau lafaz salam sampai wa barakatuh, sehingga engkau mendapatkan pahala yang besar. Seorang muslim dapat mengucapkan salam berkali-kali dalam setiap hari, setiap malam. Contoh, ketika masuk masjid, ia mengucapkan salam kepada teman atau jamaah yang dia temui.
kita masuk masjid, biasanya sudah ada saudara kita duluan. Nah, di sini perlu kita ketahui secara umum kalau masuk masjid, tahiyatul masjid dulu atau salam kepada orang. Nah, baik. Mana duluan? Kita masuk masjid, kita salam dulu atau tahiyatul masjid? Karena ini sama-sama tahiyah. Kita salam itu namanya tahiyah li insan, ya, ucapan selamat kepada manusia. Kita tahiyatul masjid itu tahiyah, ya, kepada masjid atau hak Allah. Para ulama menyebutkan kita tahiyatul masjid dulu. Ini secara umum. Contoh misalkan ada salah seorang sahabat yang dikoreksi sholatnya oleh Nabi SAW. Dia masuk masjid, langsung dia tahiyatul masjid. Setelah itu datang menemui Nabi SAW. Tapi gitu. Tapi kalau ternyata teman kita ini kita lewati rutenya, nah kita boleh salam dulu. Contoh, dia di pintu, sementara kita mau tahiyatul masjid di depan, gitu. Melewati atau tidak? Melewati. Daripada kita maju nanti mundur lagi, sekalian kan gitu. Assalamualaikum. Tapi kalau posisinya di sini pintu, orangnya di pojok situ, udah kita tahiyatul masjid dulu. Habis selesai kita datangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akan tetapi ini bukan satu keharusan. Ini bukan satu keharusan. Kalau seandainya kita masuk masjid sebelum tahiyatul masjid, karena kaedahnya tahiyatul masjid itu masih terus berlaku selagi kita belum duduk, betul ya? Masuk masjid jangan duduk dulu, tapi sholat dulu, baru kita duduk. Ini kan kita berdiri, Assalamualaikum, 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 baru tahiyatul masjid. Dengan anggapan kita nggak mau keliling habis sholat, kita mau doa atau baca mushaf Al-Quran. Ini sama-sama boleh, tapi para ulama menyebutkan, ya, secara umum kalau kita tidak melewati teman kita tadi, kita tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, manakala kita ingin bertemu dengannya, kita bisa mengucapkan salam, baik secara umum ataupun satu persatu. Secara umum gimana? Masuk masjid, Assalamualaikum, langsung kena 10 orang. Nah, karena ada 10 orang, dulunya berdekatan, kalau satu yang jawab cukup. Ya, assalam alal jamaah itu menjawabnya bisa diwakili oleh sebagian mereka. Tapi kalau satu-satu kita datengin Assalamualaikum, yang didatangi menjawab Waalaikumsalam. Yang kedua Assalamualaikum, jawabnya masing-masing. Nah, maka terserah. Di sini ada banyak opsi masuk. Wah, ini banyak sekali nih kalau dikelilingin ini tiap hari lagi. Langsung aja Assalamualaikum. Nah, yang menjawab dia menjawab, yang menganggap sudah diwakili oleh orang lain, ya dia tercukupi. Baik. Nah, kemudian disebutkan jangan lupa wahai saudaraku bahwa disunnahkan bagi siapa saja yang hendak berpisah dengan seseorang, hendaknya dia mengucapkan salam secara sempurna. Artinya apa? Di sini dalam satu pertemuan berarti salamnya dua, saat bertemu dan berpisah, saat datang dan pergi. Mungkin ketika datang ini kita lebih sering mengucapkan salam, ketika pergi tiba-tiba sudah nggak ada. Gitu. Keseringan begitu ya. Tadi pas datang ada suaranya, tiba-tiba kok sisa 5 orang, mana yang lain? Karena nggak salam, buka pintu dan nggak ada kabar. Tapi hukumnya sunnah. Tidak boleh juga ketika ada teman kita karena dia pergi tidak salam, kita menagih. Kamu ini kurang adab, gak salam. Ini kan sunnah, ya kan? Ya, kalau dia menganggap, dia mengamalkan, dia makan. Kalau enggak, ya jangan sampai menjadi perdebatan. Baik.
Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, disebutkan idzan taha ahadukum ilal majlis, ketika salah seorang dari kalian selesai hajatnya dalam satu majlis, fal yusallim, hendaknya dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yufariqa fal yusallim. Di sini intaha itu bisa berarti dua makna. Intaha itu bisa artinya selesai, bisa artinya kalau perjalanan sudah mentok sampai gitu. Nah, di sini berarti lebih dekat kepada makna yang kedua. Sampai dia salam. Kemudian fa idza arada an yufariq, kalau dia mau berpisah fal yusallim, dia mengucapkan salam untuk kedua kalinya. Falaysatil ula bi ahad, kata Nabi sallallahu minal akhirah. Salam ketika datang tidaklah lebih afdal dibandingkan salam ketika berpisah atau pergi. Artinya sama derajat fadilahnya. Jangan sampai kita beranggapan, oh salam itu hanya ditekankan, dianjurkan ketika datang, ketika sampai, ketika bertemu. Pas perginya ya sudah, tadi sudah salam sekali cukup. Nah, jangan sampai, karena sama. Ketika datang fadilahnya besar, ketika akan pergi salam itu juga fadilahnya besar. Kemudian berikutnya, jika dia senantiasa mempraktikkan salam ketika hendak masuk dan ketika keluar masjid, maka jumlah seluruh salam yang akan dia terapkan tidak akan kurang dari 20 salam. Kita kan masuk masjid berapa kali sehari? Minimal ya 5, berarti 5 salam. Kalau kita keluar berarti 5 juga, 5 salam. Di sini jadinya berapa? 10. Coba kita cari maksud muallif, karena muallif di sini mengatakan tidak kurang dari 20 salam. Apa maksudnya? Kemudian beliau menyebutkan bahkan mungkin bisa bertambah lebih daripada itu. Seperti ketika ia pergi ke tempat kerja, menyalami orang yang terlihat di jalan, orang yang diajak berbicara lewat telepon. Nah, yang 20 ini kira-kira dari mana? Apakah memulai dan menjawabnya maksudnya? Kan tadi 5 kali masuk, 5 kali keluar. 5 tambah 5 10. Tapi Wa'lib menyebutkan paling tidak 20. Apakah TikTok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Nah, masjid sama rumah. Baik. Kenapa? Karena dari tempat berangkat anggap rumah, kemudian masjid, dari masjid pulang lagi ke rumah. Hitungannya masuk. Nah, kalau seperti ini berarti paling tidak 20. Lebih 20 tadi disebutkan ketemu dengan orang di jalan, sapa menyapa di tengah jalan ya. Ini tambahan-tambahannya yang tidak bisa kita hitung. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan adalah memberikan senyuman kepada orang lain. Senyum itu ternyata manfaatnya besar ya. Baik dari sisi kesehatan ya, ataupun manfaatnya berupa kesenangan di hati orang yang kita senyumin. Sebaliknya, ketika wajah kita kaku, susah senyum, ketemu orang yang datar atau mungkin cemberut, ini ya pasti efeknya berbeda. Jadi silakan masing-masing kita membaca apa manfaat senyum. Di dalam dunia bisnis ternyata senyum itu ada pelatihannya. Minimal kita menguasai 3 jenis senyum ketika bertemu dengan klien. Dan itu diajarin. Kadang-kadang sehari itu belum dapat itu 3 model senyum. Berapa jarak gigi atas dengan gigi bawah itu dilatih.
Kalau kita bagian mesin tidak perlu, karena mesin tidak perlu disenyumin. Tapi yang bagian nyambut-nyambut orang ini perlu diajari senyum. Nah, di dalam Islam jelas sekali ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan pernah meremehkan satu amal ma'ruf. Kan ada amar ma'ruf. Amar itunya perintah, mengajak, menyuruh, ma'ruf kebaikan. Di sini amal ma'ruf, gitu kan. Jangan kita remehkan satu amalan yang ma'ruf, yang baik. Saking baiknya semua orang menerima, itu disebut ma'ruf. Makanya kata-kata ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu urifa yu'rafu. Udah familiar, dikenal banyak orang, dijadikan sebagai istilah syar'i. Ma'ruf itu kebaikan. Jangan ada kebaikan walaupun kecil kita remehkan. Contohnya di sini, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun ketika kita bertemu dengan saudara kita ketemu dengan wajah yang talq. Talq itu kayaknya bebas dari beban gitu. Makanya disebut wajah yang talq, udah nggak ada tanggungan gitu. Kita kan kalau nggak ada tanggungan tuh kelihatan ya, ringan. Pas lagi banyak beban, kesangkut sana sini, banyak tanggungan, senyum itu berat. Kayak ditarik-tarik ototnya, nggak bisa. Jadi wajah talq, anggap walaupun kita lagi jalani 5 beban, pundak kiri, pundak kanan, ya dipaksa senyum. Walaupun berat. Di mata kita sepertinya bebannya kelihatan, mulutnya aja yang senyum, nggak apa-apa. Kita cari pahala dengan cara senyum ketika bertemu dengan saudara kita. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini yang kedua, kita membayangkan sebagai seorang Muslim ketemu dengan Muslim yang lain, kita senyum. Kemudian para ulama memberikan keterangan kaitannya dengan salam. Apakah boleh laki-laki Muslim menyampaikan salam atau mengucapkan kepada wanita muslimah? Boleh atau tidak? Ini wanita yang ajnabiyah, non mahram. Rumah kita dari masjid, dia dari sekolah di situ. Misalkan habis ngantar anaknya, papasan kita habis masjidnya, pulangnya agak lambat. Boleh nggak kita salam? Boleh nggak? Ini kita amati fenomena di lapangan. Kan terdapat keraguan-keraguan yang cukup besar, betul ya? Sering kita ketemu ummahat tuh, teman-teman kita gak ada yang salah. Qadul basar, menundukkan pandangan, pahala. Apakah karena qadul basar juga tidak boleh salam? Nah, para ulama menyebutkan salah satu dalam Kitabul Adab karya Syekh Fuad Salhu, disebutkan di situ tetap dibolehkan kita mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah. Dalam kurung di situ ada syarat ya. Salam ini tidak mengandung syahwat. Artinya tidak ada motif lain. Salam aja. Salam umum, assalamualaikum. Tidak usah saling toleh, ya kan? Assalamualaikum, tunggu jawab dulu. Salam. Nah, ini yang kita nggak boleh, tapi sekedar salam itu dibolehkan. Salam lewat lah maksudnya. Salam umum, assalamualaikum, lewat. Dan saya tunggu jawabannya. Yang kedua, assalamualaikum, lewat. Nah, ini boleh, ya. Jadi bagaimana dengan senyum? Dan senyum ini tidak perlu, cukup Muslim dengan Muslim, Muslimah dengan Muslimah. Mereka mengerti sesama mereka, walaupun wajahnya tertutup, senyum atau tidaknya mereka tahulah kode-kodenya. Nah, jangan sampai disilang. Muslimah senyum kepada Muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada fitnah.
karena ternyata senyuman itu katanya membawa sejuta kenangan. Senyuman pertama itu susah dilupa. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Ya sampai niatnya baik, dia senyum kok udah hilang-hilang rupa wajahnya. Ini masalah ya kan. Jadi cukup untuk senyum ini muslim kepada muslim, muslimah kepada muslimah, kecuali ya mereka adalah mahram kita. Wallahu a'lam. Kemudian ketiga adalah berjabat tangan. Bahasa Arabnya al-musafahah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Ma min muslimaini." Tidaklah ada dua muslim yang taqiyan, mereka berdua ketemu, fayatasafahani, lalu dua-duanya berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, kecuali Allah ampuni keduanya qabla ayyaftariqa, sebelum mereka berpisah. Jadi pengampunan itu kontan di tempat. Betul ya? Kayak kita sering doa itu, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau sisakan dosa-dosa kami di tempat ini kecuali Engkau ampuni. Sering di khotib ya, doa imam ketika kunut tarawih kan gitu. Allahumma la tada', ya Allah jangan Kau tinggalkan, Kau sisakan dzamban dosa illa ghafartah. Tempat ini ampuni ya Allah. Jangan nanti di tempat ini. Nah ternyata ada pengampunan langsung di tempat dengan berjabat tangan. Dan sunnah ini yang mati ketika COVID, betul ya? Buru-buru menjabat tangan, harus jarak kita kan 1 meter. Kecuali yang mazhabnya anti COVID, ada juga ya. Kita bismillah aja, sholat untuk apa, jabat tangan atau jabat tangan, itu kembali ke masing-masing, karena ini kadang-kadang menjadi ranah perdebatan tidak selesai. Intinya ketika kita bertemu, ternyata kalau kita ingin mendapatkan 3 fadilah sekaligus, salam, senyum, jabat tangan, berarti singkatannya apa? SSJ, gitu kan? Salam, senyum, jabat. Kalau di kantor-kantor kan 3S, apa 5S gitu. Assalamualaikum, jabat tangan, senyum, 3 langsung. Bis, dosa-dosanya gugur, pahalanya bertambah. Nah inilah amalan-amalan yang mudah Pak ya. Tidak ada modal kita harus keluar duit berapa kan gitu. Perbanyak amalan-amalan seperti ini. Yang kita buktikan kalau ke tetangga kita seperti ini bakal dekat atau tidak. Pagi-pagi tangga kita Assalamualaikum, tambah sehat aja ini. Apa ini resepnya? Kadang-kadang perlu kita bercanda seperti itu. Emang benar kelihatan dia segar kali, namanya pagi-pagi ya. Habis Jumat, Sabtu, Ahad berlibur sama keluarga, Senin-Seninnya mau berangkat ke kantor itu kan paling seger biasanya. Walaupun akhir bulan ya kan. Masya Allah, ini sehat banget. Kita senyum. Nanti ada tambahan al-kalimah at-tayyibah. Baik. Kalau kita ambil sedikit satu keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa berjabat tangan dianjurkan pada setiap pertemuan, kata beliau, kecuali kita di atas kendaraan. Ini kan repot. Masa motor kita harus berdekatan terus ya. Ini intinya amalan sunnah yang kita bisa sesuaikan situasi dan kondisinya. Barakallahu fikum. Kita azan, kemudian mengambil satu faedah yang terakhir. Bismillah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang keempat, merupakan poin yang terakhir dalam judul ini, yaitu mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ada 4 sunnah yang kita dianjurkan untuk istiqomah mengamalkannya ketika bertemu dengan orang lain. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua adalah
ya kita senyum. Yang ketiga kita musafahah, berjabat tangan, dan yang keempat adalah memilih kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita semua melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 53. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik. Inna syaitana yanzabu bainahum, karena syaitan itu seringkali mempengaruhi antara kita dan saudara kita. Salah ucap, salah faham, akhirnya terjadi jarak, kan begitu. Atau yang paling rawan adalah ghibah misalkan. Dia kiri kanan, oh kita bertiga, teman kita yang keempat gak hadir, ayo kita bicarain yang gak hadir. Besok yang fulan gak hadir, itu yang hadir. Salah satu dari yang hadir gak hadir, gantian, ghibah berantai. Jadi takut kita gak hadir kalau ada undangan ngopi, ya kan? Oh, pasti kita yang gak hadir menjadi pembahasan. Ini ghibah itu seperti itu. Atau namimah, karena dia caper cari perhatian, bahwa dia ke atasannya itu selalu melapor kebaikan dia dan bercerita keburukan rekan kerjanya, seakan-akan dia ingin dia diangkat jabatannya, temannya dipecat. Kadang-kadang gitu. Jadi tidak boleh. Maka syaitan itu mempengaruhi hati-hati kita. Jangan sampai ada ucapan yang salah keluar dari lisan kita, atau ucapan yang buruk, pada akhirnya terjadi adawah, permusuhan, ada baghdha, dendam, ya kan? Terjadi apa? Hasad. Jadi yang paling sering terjadi, sampai-sampai di saat ini banyak sekali kalimat yang kita dengar, tidak ada nikmat yang tidak ada hasad. Namanya hasad keseringan dari orang yang kita kenal, ya teman-teman, ya, terutama yang akron, yang selevel. Nah, ini tingkat hasadnya itu makin rawan. Contoh yang jual pentol sama jual pentol sama-sama di Jalan Indra Gila misalnya, ini rawan. Kenapa? Mainannya sama. Akhirnya saling dipengaruhi. Nah, baik urusan dunia, pekerjaan, atau muamalah sehari-hari, grup komunitas, kan itu yang kita lihat sekarang. Komunitas itu bicarain komunitas yang di sana, macam-macam. Nah, ini syaitan itu menyusup seperti itu. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kemudian disebutkan inna syaitan, sungguhnya syaitan kana lil insan aduwwan mubina, dia sejak dulu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang thayyibah, yang baik, enak didengar, mudah difahami, menyenangkan, itu bagian daripada sedekah. Mana contoh kalimat thayyibah dalam halaman 114? Sebutkan yang pertama masuk di situ zikir. Subhanallah. Kok Bapak nggak ada apa-apa, nggak ada sebab, kok subhanallah? Ini kan zikir mutlak, betul ya? Nggak selalu waktu turunan kan? Nggak selalu waktu tanjakan Allahu Akbar, tapi kapanpun kita bisa baca. Contoh yang lain, kalimat thayyibah doa. Tiap ketemu teman kita, masya Allah, Anda lihat antum ini semangatnya luar biasa. Moga makin semangat, moga makin sehat, moga tambah berkah. Ini doa-doa ya. Kemudian salam. Tadi masuk kalimat thayyibah. Kemudian pujian yang benar. Boleh kita puji orang kalau pujian itu benar. Yang penting tidak ada motif embel-embel. Nah, jangan sampai kita jadi tukang puji supaya kita menjilat misalkan. Nah, ini nggak boleh. Mujinya ketinggian, terus dapat imbalan dari pujian itu. Ini yang terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman para raja, setelahnya juga seperti itu. Raja-raja itu karena saking pusingnya ngurusin masyarakat, dia butuh para penyair di sampingnya untuk memujinya atau bersyair secara umum. Nanti dikasih
duit itu. Sekali nyair itu udah berapa itu? Bisa buat makan 1 bulan. Karena memuji orang yang punya duit itu rotor-rotor duitnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka di sini garis bawahi, pujian yang masuk kalimat thayyibah itu pujian yang benar. Masya Allah, antum kerjanya telaten ya. Semoga anda bisa seperti antum. Nah ini kan benar ya, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, hindari pujian yang menjadikan orang terpleset. Ini bahaya. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia khalifah, dia melewati anak-anak yang sedang bermain. Dia mengatakan, anak-anak, main-mainnya pelan-pelan nanti jatuh. Ada satu anak yang mengatakan, wahai Umar Amirul Mukminin, hati-hati dengan kekuasaanmu, nanti kamu bisa terpleset. Langsung Umar jadi lemas. Ini nasihatnya anak-anak ini lebih tajam daripada dia. Ada pujian yang bikin orang lupa diri, lupa daratan, akhirnya dia lepas kontrol dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka dalam kaidah bahasa Arab biasa mereka menyebutkan man madahaka, siapa yang memujimu, faqad dzabahaka bighairi sikin. Sebenarnya dia menyembelihmu tapi enggak pakai pisau. Ini pujian yang tadi yang menjadikan terpleset, tidak boleh. Nah, kemudian disebutkan di sini kalimat thayyibah saking dahsyat manfaatnya bisa mempengaruhi orang bagaikan sihir. Ini pada paragraf yang kedua. Ya, sering kita mendengar istilah wa inna minal bayan as-sihra, ya kan? Sebagian orang tuh kalau jelasin kayak nyihir, mempengaruhi banget, ya. Ini kalimat thayyibah itu kita manfaatkan untuk mempengaruhi orang. Kemudian terakhir di sini juga disebutkan bisa menyenangkan dan menenteramkan hati. Jadi apa yang keluar dari lisan kita itu adalah gambaran isi hati kita. Itu karena hidayah, cahaya, petunjuk, ya, dan seterusnya menggambarkan akhlak yang mulia. Maka hendaknya kita semua ya membiasakan kalimat thayyibah kepada anak, istri kita, tetangga, teman, baik juga kepada pembantu dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Barakallahu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.